selamat datang di video kami. Kami adalah tim yang akan membahas Minshift, algoritma clustering yang super keren. Jadi, kalau kalian penasaran gimana cara Minshift bekerja tanpa perlu nentuin jumlah clusternya dulu, kalian ada di tempat yang tepat nih. Oh iya, perkenalkan, saya Nadia yang bakal ditemani di awal video ini. Ada juga Hana yang bakal ngejelasin cara kerjanya algoritma. Hana, boleh perkenalkan diri? Halo, saya Hana. Senang bisa bareng tim di sini. Dan saya udah siap banget nih buat jelasin algoritma Minshift clustering. Dan gak ketinggalan, saya Gaby yang akan bantu jelasin hal-hal menarik seputar implementasi dan visualisasi. Pada penasaran? Keep watching! Di video kali ini, kita bakal ngobrolin soal Minshift, sebuah algoritma clustering yang berbasis kepadatan yang pasti bikin kalian paham gimana data bisa dikelompokkan tanpa harus nentuin jumlah clusternya dulu. Sebelum masuk ke Minshift, mari kita bahas sedikit tentang clustering. Jadi, clustering adalah salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kedekatannya. Tujuannya adalah biar data-data yang mirip bisa dikumpulkan jadi satu kelompok atau cluster. Nah, setelah paham tentang apa itu clustering, sekarang kita bisa mulai mengenal salah satu metode clustering, yaitu Minshift. Algoritma ini punya pendekatan yang cukup berbeda dibanding metode klasik seperti K-means. Biasanya, kalau kita pakai algoritma seperti K-means, kita harus tentuin dulu berapa jumlah cluster yang akan dibentuk. Nah, Minshift ini berbeda. Dia otomatis menemukan jumlah cluster yang paling pas berdasarkan sebaran data itu sendiri. Keren bukan? Oke, jadi gimana cara kerja dari Minshift? Algoritma Minshift berbasis kepadatan. Kita mulai dengan pilih titik acuan dari dataset. Anggap aja ini titik yang bakal jadi pusat perhatian di kerumunan data. Setelah kita pilih titik acuan, langkah selanjutnya hitung pusat kepadatan di sekitar titik dalam area yang kita sebut bandwidth. Bandwidth ini yang nantinya bakal ngatur seberapa besar area yang kita hitung kepadatannya. Setelah kita tahu pusat kepadatannya, titik acuan bakal bergeser menuju titik itu. Proses ini namanya shift. Titik acuan bakal terus bergerak menuju ke pusat kepadatannya sampai akhirnya stabil. Akhirnya, titik itu nggak bergerak lagi. Setelah titik acuan stabil, kita bisa mulai mengelompokkan titik data yang ada di sekitar pusat kepadatan yang sama. Dan voila, cluster-cluster pun terbentuk. Selain itu, kalau dataset kalian gede banget, Minshift bisa jadi agak lambat. Kenapa? Karena dia harus ngitung kepadatan untuk setiap titik data. Jadi, makin besar datasetnya, makin lama juga prosesnya. Terakhir, kalau data kalian itu berdimensi tinggi, algoritma ini bisa jadi kurang efisien karena perhitungan jaraknya makin kompleks. Jadi, kenapa sih Minshift ini keren? Yang pertama, kita nggak perlu tentuin jumlah clusternya dulu loh. Algoritma ini bakal ngatur semuanya secara otomatis berdasarkan kepadatan data. Minshift juga bisa mengelompokkan data yang bentuknya nggak beraturan. Jadi, kalau data kalian itu nggak berbentuk bulat atau kotak, algoritma ini bakal tetap bisa menangani dengan baik. Dan yang lebih kerennya lagi, Minshift ini bisa menangani outlier. Jadi, kalau ada titik-titik yang jauh dari pusat kepadatan, algoritma ini bakal memfilter dan memisahkan titik-titik itu sebagai outliers. Namun, ada beberapa kekurangan. Pemilihan bandwidth itu kunci banget loh. Kalau bandwidth terlalu kecil, kita bisa dapat banyak cluster kecil yang gak penting. Tapi kalau terlalu besar, cluster-cluster yang beda bisa menjadi satu. Biar lebih jelas, aku kasih contohnya nih. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat langsung gimana proses Minshift ini diimplementasikan dalam Python. Oke, kita mulai dengan mengimport semua library yang kita perlukan. Jadi, yang pertama kita import NumPy, Pandas, dan beberapa tools dari sklearn dan matplotlib. Setelah library-nya siap, kita lanjut ke pembuatan data. Di sini kita pakai matplotlib untuk bikin data acak.
Kita tentukan 3 titik pusat cluster yang ada di dalam cluster. Lalu, Matrix akan menghasilkan 150 titik data yang terdistribusi di sekitar titik pusat tersebut. Cluster STD menentukan seberapa lebar cluster itu terbentuk. Makin lebar nilai ini, makin tersebar pula titik datanya. Selanjutnya, kita aplikasikan algoritma min-shift ke data ini. Kita buat objek min-shift dan latih modelnya dengan data X. Di sini, kita panggil feed pada objek ms untuk menjalankan algoritma dan menemukan pusat cluster. Hasilnya, kita simpan di cluster centers yang nantinya akan berisi koordinat pusat cluster. Setelah kita mengetahui posisi pusat cluster, sekarang saatnya kita visualisasikan hasilnya. Kali ini kita akan membuat plot dalam bentuk 3 dimensi agar pemisahan antar cluster terlihat lebih jelas. Pertama, kita buat objek fig dan AX untuk membuat plot 3 dimensi. Lalu kita gunakan AX.scatter untuk memvisualisasikan titik-titik data. Di sini kita ambil 3 kolom pertama dari array X sebagai subblock X, Y, dan Z. Kita tambahkan titik sentroidnya dengan menggunakan marker X. Dan kita beri warna merah supaya lebih terlihat. Untuk ukuran titik-titiknya kita buat dengan ukuran 300 supaya lebih terlihat dengan jelas. Setelah itu kita tinggal panggil PLT Shell untuk menampilkan hasil visualisasi. Nah, gambar ini menunjukkan hasil klasterisasi 3 dimensi dengan algoritma min-shift yang berhasil mengelompokkan data menjadi 3 klaster utama. Titik biru adalah data dan titik merah adalah pusat klaster yang terdeteksi. Jadi, itu dia penjelasan tentang min-shift. Algoritma ini tentunya sangat fleksibel, bisa mengelompokkan data tanpa harus menentukan jumlah klaster sebelumnya. Ingat, pilih bandwidth dengan hati-hati ya. Itu kunci untuk hasil clustering yang optimal. Terima kasih udah nonton, jangan lupa implementasi min-shift di dataset kamu. Dan kalau ada yang mau ditanyain, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.